Om Swastiastu, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek Sistem Informasi Sembako Pro. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Made Dwi Artajaya, yang kedua ada Kadek Galuh Indah Karismayanti, kemudian yang ketiga ada Idai Made Kusuma Dewi, kemudian yang keempat ada Niputu Anissa Marta Widyasari, kemudian yang kelima ada Niputu Melsi Oktaviani, kemudian yang keenam ada Nikomang Anggraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek charter. Proyek ini berjudul Sistem Informasi Sembako Pro. Kemudian proyek ini dimulai pada tanggal 18 Maret 2001 dan berakhir pada tanggal 26 November 2021. Adapun budget informasi yaitu perusahaan mengalokasikan dana sebesar 10.024.000 untuk sistem Sembako Pro. Nah, sebagian besar dana dalam proyek ini digunakan untuk tenaga kerja, internal, atau maintenance sistem. Dan ada tambahan jika dibutuhkan. Adapun project manager dalam proyek ini yaitu Made Dwi Artajaya. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini yaitu untuk mempermudah penjual atau pemilik toko sembako dalam memasarkan dagangannya, serta pembeli dengan mudah dapat berbelanja. Dengan adanya Sembako Pro ini, diharapkan nantinya penjual dan pembeli tidak susah dalam melakukan transaksi secara langsung dan memudahkan penjual menjual produknya serta pembeli tidak susah dalam melakukan pembayaran maupun penerimaan barang. Pembeli bisa mengetahui harga dari masing-masing bahan produk. Kemudian sistem ini akan membantu dalam efektivitas sehingga tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi di masa pandemi. Kemudian mengefisienkan waktu saat berbelanja. Nah, proyek ini dikatakan sukses apabila sistem yang dibuat sudah memenuhi kriteria bisa melakukan jual beli serta melakukan pembayaran. Sistem dapat diselesaikan tepat waktu, kemudian dapat digunakan oleh pemilik toko sembako seperti penjual, kemudian dapat digunakan oleh konsumen atau pembeli dengan efektif dan efisien tanpa adanya kendala yang dihadapi saat melakukan transaksi, sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan tujuan pembuatannya. Nah, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu melakukan survei ke toko sembako atau penjual untuk mengetahui fitur-fitur apa yang akan ada dalam sistem. Setelah pembuatan sistem, maka perlu dilakukan tes perangkat lunak sebelum diluncurkan. Nah, setelah itu akan melakukan beta testing kepada beberapa pembeli sebelum diluncurkan secara universal. Nah, adapun orang-orang yang bertanggung jawab dalam proyek ini yaitu Made Dwi Artajaya sebagai manajer proyek. Kemudian Idayu Made Kusuma Dewi sebagai anggota tim yang berposisi sebagai programmer. Kemudian ada Kadek Galuh Indah Karismayanti sebagai anggota tim yang berposisi sebagai programmer. Kemudian ada Niputu Anissa Marta Widyasari sebagai anggota tim yang berposisi sebagai tester. Kemudian ada Niputu Melsi Oktaviani sebagai anggota tim yang berposisi sebagai tester. Kemudian Nikomang Anggraini sebagai anggota tim yang berposisi sebagai desainer. Nah, itu merupakan penjelasan dari proyek charter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai WBS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai WBS dan jadwal proyek pada Microsoft Project. Pertama, kita definisikan tahapan apa saja yang ada mulai dari pengerjaan proyek dimulai hingga sistem informasi Sembako Pro dapat digunakan. Tahapan-tahapan tersebut akan didefinisikan di task name pada Microsoft Project dan jadwal proyek akan didefinisikan di durasi, start, dan finish pada Microsoft Project. Sistem informasi Sembako Pro akan berlangsung selama 182 hari atau 6 bulan, yang dimulai pada 18 Maret 2021 dan berakhir pada 26 November 2021. Pada sistem informasi Sembako Pro, terdapat 5 tahapan utama, yaitu inisiasi proyek yang berlangsung selama 28 hari, kemudian desain proyek yang berlangsung selama 21 hari,
dan eksekusi proyek dan testing berlangsung selama 91 hari, dan implementasi proyek berlangsung selama 14 hari, dan yang terakhir pemeliharaan sistem berlangsung selama 28 hari. Pada tahapan utama inisiasi proyek, terdiri dari 2 subbab utama, yaitu yang terdiri dari identifikasi proyek yang berlangsung selama 14 hari dan pembuatan dokumen SPKL yang berlangsung selama 14 hari. Pada subbab identifikasi proyek, terdiri dari tahapan-tahapannya lagi, yaitu yang pertama ada wawancara dan observasi yang berlangsung selama 4 hari, kemudian work schedule yang berlangsung selama 3 hari, kemudian produk rekrutmen yang berlangsung selama 4 hari, dan kebutuhan sistem yang berlangsung selama 3 hari. Selanjutnya pada tahapan pembuatan dokumen SPKL, terdiri dari tahapannya lagi yang terdiri dari use case diagram yang berlangsung selama 2 hari, kemudian sequence diagram yang berlangsung selama 5 hari, dan activity diagram yang berlangsung selama 4 hari, kelas diagram yang berlangsung selama 2 hari, dan data flow diagram yang berlangsung selama 1 hari. Kemudian pada tahapan utama desain project, terdiri dari 2 tahapan lagi. Kemudian yaitu desain struktur basis data yang berlangsung selama 7 hari, kemudian desain spesifikasi antarmuka sistem yang berlangsung selama 14 hari. Pada tahapan desain spesifikasi antarmuka sistem, terdiri dari 2 tahapan lagi, yaitu ada mockup admin yang berlangsung selama 7 hari, kemudian ada mockup user yang berlangsung selama 7 hari. Kemudian pada tahapan utama eksekusi proyek dan testing yang berlangsung selama 90 hari, terdiri dari 4 tahapan lagi, yaitu yang pertama ada pembuatan sistem Sembako Pro yang berlangsung selama 14 hari, kemudian wet box testing yang berlangsung selama 21 hari, black box testing yang berlangsung selama 28 hari, dan user testing yang berlangsung selama 28 hari. Kemudian pada tahapan pembuatan sistem Sembako Pro, terdapat 2 tahapan lagi yang terdiri dari pembuatan basis data yang berlangsung selama 7 hari, dan coding sistem informasi Sembako Pro yang berlangsung selama 7 hari. Kemudian pada tahapan utama implementasi proyek, terdiri dari 2 subbab, yaitu instalasi infrastruktur dan server sistem yang berlangsung selama 7 hari, dan instalasi sistem Sembako Pro yang berlangsung selama 7 hari. Kemudian tahapan utama yang terakhir pada sistem Sembako Pro yaitu pemeliharaan proyek yang berlangsung selama 28 hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Nikoma Anggreni, akan menjelaskan mengenai jadwal proyek dari Sembako.Pro, di mana dalam jadwal proyek Sembako.Pro ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek ini terdapat kegiatan identifikasi proyek. Dalam identifikasi proyek, terdapat kegiatan wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi ini dilakukan. Setelah itu dilakukan work schedule. Work schedule ini dilakukan setelah wawancara dan observasi telah selesai dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yaitu product requirement. Product requirement ini dilakukan setelah work schedule selesai dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem ini dilakukan apabila product requirement telah selesai dilakukan. Ini merupakan Gantt chart dari identifikasi project, di mana di Gantt chart ini sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan bahwa kegiatan ini berhubungan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dokumen. Dalam kegiatan pertama yaitu pembuatan use case diagram. Kemudian dilanjutkan dengan sequence diagram. Sequence diagram ini bisa dikerjakan apabila use case diagram telah selesai dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan activity diagram. Activity diagram dalam predecessor ini bisa dilakukan apabila sequence diagram telah selesai dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan kelas diagram. Kelas diagram ini dilakukan apabila activity diagram telah selesai dilakukan.
Kemudian dilanjutkan dengan data flow diagram. Data flow diagram ini bisa dikerjakan atau dilakukan apabila kelas diagram telah selesai dilakukan. Ini merupakan Gantt chart dari pembuatan dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan desain project. Desain project ini terdapat kegiatan yaitu desain struktur basis data. Ini merupakan Gantt chart dari desain struktur basis data. Kemudian lanjut ke mockup admin dan mockup user. Mockup user bisa dilakukan apabila kegiatan pembuatan mockup admin telah selesai dilakukan. Ini merupakan Gantt chart dari mockup admin, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan mockup user. Kemudian ada eksekusi project dan testing. Di dalamnya terdapat kegiatan yaitu pembuatan basis data. Kemudian dilanjutkan dengan coding sistem informasi. Coding sistem informasi ini dilakukan apabila pembuatan basis data telah selesai dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan black box testing. Black box testing ini bisa dikerjakan apabila nomor 29 ini merupakan white box testing telah selesai dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan user testing. Ini merupakan Gantt chart dari pembuatan black box testing dari whiteboard testing, kemudian lanjut ke black box testing, kemudian sampai kepada user testing. Kemudian lanjut ke instalasi infrastruktur dan server sistem. Kemudian setelah kegiatan tersebut dilakukan instalasi sistem sembako. Instalasi sistem sembako ini bisa dilakukan apabila instalasi infrastruktur telah selesai dilakukan. Ini merupakan Gantt chart dari implementasi project. Kemudian dilanjutkan dengan instalasi sistem sembako.pro. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Niputu Anissa Marta Widyasari dengan NIM belakang 024 akan melanjutkan presentasi dan akan menjelaskan mengenai staffing management. Nah, yang pertama ada Dwi Artajaya sebagai manajer project dengan standar rate 4.500 per jam, dia sebagai programmer dengan standar rate 8.500 per jam, Galuh sebagai programmer dengan standar rate 8.500 per jam, Anissa Marta sebagai tester dengan standar rate 8.500 per jam, Melsi sebagai tester dengan standar rate 8.500 per jam, dan yang terakhir Anggri sebagai desainer dengan standar rate 8.500 per jam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dari anggota Sembako.pro. Yang pertama ada inisiasi project yang terdiri dari identifikasi project dan pembuatan dokumen SKPL. Nah, untuk kegiatan identifikasi project yang di dalamnya juga terdapat kegiatan wawancara dan observasi, work schedule, product requirement, dan kebutuhan sistem akan dilakukan sepenuhnya oleh dia sebagai programmer. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu pembuatan dokumen SKPL yang terdiri dari use case diagram, square diagram, activity diagram, class diagram, dan data flow diagram akan dilakukan sepenuhnya oleh Galuh sebagai programmer. Kegiatan selanjutnya yaitu desain project yang terdiri dari desain struktur basis data dan desain spesifikasi antarmuka sistem, di mana pada desain spesifikasi antarmuka sistem dibagi menjadi mockup admin dan mockup user akan sepenuhnya dilakukan oleh Anggri sebagai desainer. Kegiatan selanjutnya yaitu eksekusi project dan testing yang terdiri dari pembuatan sistem sembako.pro, di mana pada pembuatan sistem sembako.pro terdiri dari pembuatan basis data yang dilakukan oleh dia sebagai programmer dan coding sistem informasi sembako.pro yang dilakukan oleh Galuh sebagai programmer. Nah, untuk white box testing dan black box testing akan dilakukan oleh Anissa Marta sebagai tester dan user testing yang akan dilakukan oleh Melsi sebagai tester. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu implementasi project yang terdiri dari instalasi infrastruktur dan server sistem dan instalasi sistem sembako.pro akan dilakukan oleh Dwi Artajaya sebagai manajer project. Sekian dapat saya jelaskan, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Made Dwi Artajaya. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai cost estimate pada project UAS yang kami buat. Nah, di mana total cost estimate yang nantinya akan dikeluarkan yaitu sebanyak 10.024.000. Bisa dilihat di sini bahwa perhitungan di Microsoft Project itu berdasarkan tabel Excel di bagian ini. Jadi pada penerapan Sembako.pro ini ada 5
kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, di mana yang pertama ada inisiasi proyek, yang kedua desain proyek, yang ketiga eksekusi proyek dan testing, yang keempat implementasi proyek, dan yang terakhir pemeliharaan proyek. Nah, bisa dilihat di sini, di mana pada inisiasi proyek, yaitu terdapat identifikasi proyek dan pembuatan dokumen SKPL, di mana dibagi lagi ada beberapa sub kegiatannya. Nah, di mana untuk internal labor pada pembuatan ini, cost estimate yang kami perhitungkan yaitu setiap labor akan dibayar sebanyak 8.500 selama sejam. Nah, namun kami juga akan melibatkan eksternal labor pada kegiatan product requirement di bagian identifikasi project, di mana kami hanya menggunakan 6 eksternal labor dengan bayaran Rp9.455 per jamnya. Nantinya akan langsung masuk di total labor internal maupun eksternalnya, yaitu nih total cost yang dikeluarkan. Nah, lalu kegiatan yang kedua yaitu desain project, di mana desain project ini ada kegiatan desain struktur basis data dan juga desain spesifikasi antarmuka. Di mana dalam dua kegiatan ini masih sama juga, di mana kami hanya membayar staf kami dengan bayaran 8.500 per jamnya. Nah, pada desain project ini kami juga tidak menggunakan eksternal labor. Dan yang ketiga yaitu eksekusi project testing, di mana ada 4 kegiatan, yaitu pembuatan sistem sembako.pro, white box testing dan black box testing beserta user testing. Nah, di mana kami juga masih sama, di mana pembayaran dari labor pada kegiatan yang ketiga ini kami membayar sebanyak 8.500 per jamnya. Tapi pada bagian white box testing kami menggunakan 2 eksternal labor yang kami bayar yaitu 4.000 per jamnya. Jadi yang keempat ada implementasi project, di mana implementasi project ini terdapat 2 kegiatan yaitu instalasi infrastruktur dan server sistem beserta instalasi sistem sembako.pro. Nah, kami membayar labor pada 2 kegiatan di implementasi project ini yaitu sebanyak 4.500 per jamnya, dan kami tidak melibatkan eksternal labor. Nah, lalu yang kegiatan terakhir yaitu pemeliharaan project, di mana kami menggunakan 48 labor yang kami bayar 20.000 per jamnya. Nah, jadi bisa dilihat cost yang kami keluarkan yaitu sebesar 9.112.730 rupiah. Nah, dengan menyisakan uang untuk jaga-jaga 10% dari subtotal yang telah kami totalkan, yaitu 911.273 rupiah. Nah, jadi total cost estimate yang nantinya kami harus sediakan yaitu 10.024.000. Jadi sekarang kita akan cek di Microsoft project-nya, di mana bisa dilihat di sini total cost yang kami keluarkan juga sudah sesuai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cost baseline, di mana data tabel baseline ini didapat dari data yang telah kami perhitungkan sebelumnya. Cost baseline ini hampir sama dengan cost estimate, namun data tabel cost baseline ini tidak kami buat secara terperinci, tetapi kami hanya membuat di bagian utamanya saja. Yang kemudian pertama itu ada identifikasi project dengan total cost 952.000 dengan baseline Rp0. Total cost ini didapat dari hasil perhitungan dari sub-sub kegiatan identifikasi project. Yang pertama ada wawancara dan observasi, ditambah dengan work schedule, ditambah dengan product requirement, dan ditambah kebutuhan sistem. Maka didapatlah total cost 952.000 dengan baseline Rp0. Kemudian yang kedua ada pembuatan dokumen SKPL dengan total cost 952.000 dan baseline Rp0. Total ini juga didapat dari hasil perhitungan dari dokumen SKPL. Ketiga ada desain project dengan total
cost Rp1.428.000 dengan baseline Rp0. Kemudian desain spesifikasi antarmuka sistem dengan total cost Rp0 dan baseline Rp0. Kemudian ada eksekusi project dan testing dengan total cost Rp6.188.000 dengan baseline Rp0. Kemudian pembuatan sistem sembako pro dengan total cost Rp952.000 dengan baseline Rp0. Kemudian selanjutnya ada implementasi project dengan total cost Rp504.000 dengan baseline Rp0. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan project dengan total cost Rp0 dan baseline Rp0. Sekian pembahasan dari cost baseline dan apa yang kami presentasikan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.